Shalom. Apa kabar kekasih-kekasih Tuhan yang sedang online di rumah ataupun sedang onsite di gereja? Saya sedang berada di Lembah Tumpang di dekat Kota Malang, area wisata yang dibuat mirip kerajaan Mojopahit dan Singosari. Nah, bulan Oktober ini tema kita adalah ujian iman. Jika kita mau dewasa rohani, maka kita bersiap memasuki ujian naik kelas supaya kita lebih dewasa, kita lebih kokoh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, selamat menikmati ibadah bersama Tuhan Yesus Kristus. Jayo, God bless you. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Pastinya luar biasa bukan? Kami mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di ibadah raya setiap hari Minggu jam 8 pagi di gereja. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat hadir di ibadah doa lawatan setiap hari Kamis jam 7 malam di gereja. Kami juga mengundang Bapak Ibu untuk dapat mengikuti live Instagram Renungan Suara Gembala setiap hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi di Instagram Evi Laksmi, Facebook Evi Laksmi, Facebook Kristiono Sutanto. Berilah maka engkau akan diberi. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu bagi diakonia, pembangunan, dan perpuluhan. Bapak dan Ibu yang rindu menabur dapat mentransfer ke rekening BCA 615-5188-018 Henry atau Yohanes Wito. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat GAB Mahanaim. Kami dari Gereja Anak ingin mengundang anak-anak untuk ikut ibadah di gereja kita. Ibadah kita pada hari Minggu jam 10 pagi. Kita juga ada sekolah doa loh. Sekolah doanya hari apa? Kamis Jam 6 sore. Ditunggu ya teman-teman. God bless you. Dari cuplikan tadi, kalian termasuk tipe yang mana nih? Oh ya, aku mau ngingetin kalian untuk datang ke ibadah youth setiap hari Sabtu jam 5 sore di GAB Mahanaim Sidoarjo. Dan juga ada ibadah komsel setiap hari Jumat jam 6 sore di gereja. See you, God bless you. Shalom Bapak dan Ibu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Shalom Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah.
kita bersyukur kalau pada hari ini boleh ada kembali di dalam gereja. Tuhan Allah telah menyertai kita sepanjang minggu ini dan hari ini kita boleh kembali datang untuk beribadah. Shalom juga Bapak dan yang Ibu yang ada di rumah pada hari ini. Mari kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu yang sempurna di dalam kehidupan setiap kami. Pertolongan demi pertolongan yang Kau kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini kami rindu datang kepadamu. Mengingat segala kebaikan-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami kepadamu. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kiranya pagi hari ini Engkau Allah yang melayakkan setiap kami, sehingga kami boleh datang Tuhan di dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan Engkau. Bersama-sama kita katakan amin. Kiarayara sikira syanggala. Thank you Jesus. Setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Mari kita datang kepada Bapa kita yang baik. Yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, penyertaan-Mu
Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sampai pada hari ini adalah bukti kasih-Mu yang besar dalam kehidupan setiap kami. Kami mau mengagungkan Engkau Tuhan dengan penuh sukacita, karena kami tahu kami memiliki Bapa yang setia, kami memiliki Bapa yang baik. Kurasikira yala kurasyangala yala 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 yala. Haleluya. Mari umat Tuhan datang kepada Bapa. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Datang dengan penuh sukacita kepada Bapa. Penyertaannya sempurna. Kurasikira yala kurasyangala yala yala ho. Yala 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 ho. Haleluya. Haleluya. Yala yala syangala kurasikira yala 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 ho. Haleluya. Pagi hari ini kami mau mengagungkan Engkau Tuhan. Kurasikira yala 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 ho. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Hanya bagi nama-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, Raja segala raja. Haleluya. Kurasikira yala 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 ho. Karya-Mu sempurna dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Haleluya. 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 Yala sikira yala 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 ho. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami bawa ucapan syukur kami. Kurasikira yala 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 yala. Kurasikira yala 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 yala. Haleluya. Kura yala 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 kurasikira yala 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 ho. Haleluya. Terima kasih Bapa. Saat kami tidak ada harapan, Engkau datang untuk memberi kami harapan. Sesungguhnya Engkaulah jawaban dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Kami rindu berterima kasih kepadamu Tuhan. Thank you Jesus. Harapan Kau datang beriku Terima kasih harapan. Tuhan. Yesus Kau jawaban hidupku. Saat
tak ada tujuan. Saat tak ada tujuan, kau datang tunjukkan ku jalan. Kau tunjukkan jalan Tuhan. Tunjukkan ku jalan. Saat tak ada harapan, Saat tak ada harapan, kau datang beriku harapan. Yesus, kau jawaban hidupku. amin. Saat tak ada tujuan, kau datang Kau tunjukkan jalan. tunjukkanlah jalan. Mari kita bangkit berdiri Bapak dan Ibu. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih, Kami berterima kasih Tuhan untuk cintamu yang tanpa batas. hidupku, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupku, jadikan aku. Sekali lagi kita angkat tangan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berikan hidupmu, jadikan ku berharga. Terima kasih buat cintamu yang tanpa batas. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Kau berikan hidupmu, jadikan sekali lagi. Kau berikan hidupmu, kau berikan hidupmu, jadikan aku indah. Terima kasih. Haleluya. Kita beri sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang dengan penuh sukacita kepada Engkau. Kami bersyukur memiliki Engkau di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami siap memuji-muji Engkau, meninggikan Engkau. Saudara yang siap mengalu-alukan Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Ada sukacita Bapak dan Ibu. Kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Dia ada di dalam engkau, dia ada di dalam saya. Mari kita tidak takut, kita tinggikan dia. Selangkah demi selangkah, selangkah
dan Ibu? Amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau mau tinggal dalam hati kami. Engkau mau menolong setiap kami. Engkau mau peduli dalam kehidupan kami Tuhan. Sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan, terima kasih. Engkau Allah yang besar, tinggal dalam setiap kami. Tiba saatnya bagi setiap kami untuk menabur di tempat ini Tuhan. Kami rindu dapat memberi persembahan yang baik kepada Tuhan. Kami juga mau mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Kami buka hati kami bagi Tuhan bekerja. Allah Roh Kudus yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak dan Ibu, kita dapat menyiapkan persembahan kita pagi hari ini. Kita juga menyiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, katakan Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku yakin, ku tahu Bapa peliharaku. Kita boleh ada sampai pada hari ini. Semua karena Bapa yang memelihara saya dan saudara. Dia adalah Allah yang baik. Sekalipun dalam banyak pergumulan kita, mungkin hal yang buruk boleh terjadi dalam hidup kita, tapi Dia tetap Allah yang baik. Katakan saudara, lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Saya rindu wanita saja angkat pujian ini. Katakan ku tahu. Terima kasih Bapa. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Saya rindu kaum pria angkat pujian ini. Bapa peliharaku. Mari bapak-bapak, mari kaum pria. Dia Allah yang baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik baik. Mari kita bangkit berdiri. Katakan semuanya mendatangkan kebaikan bagi setiap orang. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya
Katakan bersama-sama, melewati badai. Apa yang kau alami hari ini? Badai persoalan dalam hidupmu, besar kecil badai itu, semuanya mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Tanamkan dalam hidupmu, Bapa peliharaku, Dia baik bagiku, Dia baik bagiku. Yesus sungguh baik, Dia baik bagiku. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami percaya Tuhan, Engkau tetap baik dalam hidup kami. Sekalipun kami dalam badai, sekalipun kami dalam lembah kekelaman, kami tahu dan kami yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap mengangkat kami, Tuhan tetap menolong kami. Sebab Engkau Tuhan Allah yang terikat akan janji firman-Mu Tuhan. Dan Engkau suka membuat mujizat. Kalau dahulu Tuhan pernah tolong kami, Tuhan pernah membuat mujizat dalam hidup kami. Saat ini juga Tuhan, kami yakin Tuhan bahwa Engkau pasti menolong kami. Engkau pasti menyembuhkan kami, Engkau pasti memulihkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Nyatakan kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, jemaat yang beribadah di gereja maupun yang beribadah secara online. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami percaya akan kebenaran firman Tuhan. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Tema bulan Oktober ini ujian iman. Ya, saya percaya bahwa pada saat kita masuk dalam ujian iman, apa yang harus kita lakukan hari ini, saudara? Ya, melalui pujian tadi, saya tidak janjian dengan Bu Viken, melalui badai persoalan, melewati badai persoalan, semuanya tetap mendatangkan kebaikan. Yang percaya katakan amin. Mari baca di dalam judul yang saya bawakan, Faith on Trial. Ya, saudara bisa lihat gambar ini adalah gambar orang yang naik sebuah kano-kano dan dia melalui badai, melalui gelombang air yang besar, tapi dia tetap survive. Dan bagaimana dia bisa melewati itu? Dia bisa menikmati badai itu, menikmati gelombang air ini. Ya, ayat bacaan di dalam Alkitab kita baca dalam surat Yakobus pasal yang pertama, mulai ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan apa? Ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan apa-apapun. Saudara, ayat-ayat ini berbicara tentang ujian, trial. Ujian apakah yang dibicarakan oleh Yakobus ini, saudara? Dalam Alkitab ada banyak ujian yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Abraham, Yusuf, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang tertulis di Alkitab.
penderitaan yang dialami akibat apa? Kemiskinan, akibat sakit penyakit, kelemahan jasmani, penganiayaan, tekanan emosi, tekanan dalam hidup. Semuanya ini saya percaya kita semua nggak pernah terpikirkan dan tidak pernah kita mau masuk ke zona itu, saudara. Betul? Tapi pada waktu kita harus menghadapinya, nah, Yakobus menyampaikan satu hal yang sulit dimengerti di ayat yang kedua. Coba next. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata pencobaan di sini tertulis dalam terjemahan Yunani peirasmos, saudara. Peirasmos, penganiayaan, artinya penganiayaan dan kesulitan yang datangnya dari dunia atau iblis, saudara. Peirasmos, saudara. Jadi kata-kata yang ditulis oleh Yakobus, Rasul Yakobus, bahwa dia menyuruh kita bersuka cita dalam berbagai ujian ini. Nah, bagaimana kita bisa tetap bersuka cita? Bagaimana kita bisa tetap menghadapi perkara yang tidak pernah kita senangi ini? Atau kita seringkali berusaha pada saat saya percaya kita semua berdoa ingin yang terbaik. Setiap pagi kita berdoa, kita memohon keselamatan, perlindungan Tuhan, kita mohon berkati saya Tuhan, berkati anak-anak saya, berkati kesehatan saya. Pada waktu kita ulang tahun, kita minta doa yang terbaik. Semua teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat badan, kuat badan, diberkati dalam segala hal. Semua doa adalah yang terbaik. Tetapi pada saat kita diperhadapkan sesuatu yang tidak baik, nah, kata-kata di sini katakan, makanya Rasul Yakobus mengatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai pencobaan. Peirasmos, saudara. Penganiayaan, kesulitan, persoalan yang datangnya dari dunia atau dari iblis. Ada orang sehat badannya, seorang hamba Tuhan yang mungkin kita pernah dengar kesaksiannya, Bapak Yohanes Sunardi. Saya pada waktu melihat tayangan cerita YouTube, saya sampai bergetar hati saya mendengar. Ini pakar kesehatan, menjaga kesehatan, dan saat dicek dia tidak mengalami apa-apa, sehat semuanya. Tidak ada secara fisik, secara medis tidak ada gangguan apa-apa. Tetapi dia mengalami lumpuh total selama 9 bulan. Dan dia tidak pernah memberitahukan kepada siapapun orang. Nah, saudara, ini yang dinamakan pencobaan, peirasmos, saudara. Yang datangnya dari iblis. Seperti siapa di Alkitab? Ayub, saudara. Semuanya baik-baik. Dia orang yang dicatat dalam Alkitab bahwa dia adalah orang yang saleh. Tetapi dia mengalami peirasmos, saudara. Next. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat yang ketiga, saudara. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, sebab kalian tahu bahwa kalau kalian tetap percaya kepada Tuhan pada waktu mengalami pencobaan, akibatnya ialah kalian menjadi tabah, saudara. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita alami ke depan, saudara. Ya puji Tuhan, hari ini kita bisa melewati pandemi. Kita bisa melewati dengan tetap dalam keadaan baik. Ada banyak orang-orang, teman-teman, keluarga kita yang tidak bisa melewatinya, saudara. Nah, saudara, ini dikatakan ujian iman, saudara. Kita harus mengerti, ada banyak orang beranggapan mengikut Yesus itu semuanya akan jadi baik. Betul? Memang betul. Dalam keadaan tidak baik akan menjadi baik. Tetapi segenap orang kehidupannya mereka akan merasa aman, terjamin, segala sesuatu jadi baik, lancar, bisnis lancar. Kehidupan di dunia ini lancar, diberkati, tinggal saatnya kita masuk surga lagi. Loh, enaknya. Ya. Ada banyak merasa orang, oh ikut Yesus.
Semuanya jadi baik, ayo ikut Yesus. Promosinya kadang-kadang seperti itu, saudara. Tetapi saudara, satu hari mereka akan mengalami yang namanya kesulitan dan ujian. Dan orang-orang yang tidak tahan, next, belum. Orang-orang yang nggak tahan, saudara, mereka akan mulai terkejut, mulai komplain sama Tuhan. Bahkan ada banyak orang yang meninggalkan imannya. Mereka mulai meragukan Tuhan itu ada atau enggak. Tuhan nggak pernah tolong saya, Tuhan nggak pernah melepaskan saya, Tuhan nggak sembuhkan saya. Nah, pada waktu semuanya itu terjadi, saudara, ada banyak orang-orang Kristen saat mereka masuk yang namanya ujian iman. Saudara, Yakobus mengingatkan kita bahwa iman kita kepada Allah pasti akan diuji. Katakan sebelah sebelahmu, kamu pasti diuji. Mau saudara masuk ujian? Sungguh dah, temen dah. Halo yang di bawah mau masuk ujian? Ujian itu sesuatu yang tidak pernah disukai oleh semua orang. Mulai anak kecil, anak SD sampai orang tua yang gak sekolah pun. Mereka gak seneng yang namanya ujian. Mereka menjauhi ujian. Tuhan jauhkan pencobaan. Ya saudara. Ibrani 10 ayat 36, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Terjemahan lama dikatakan supaya kesungguhan imanmu itu diuji. Keseriusanmu mengikut Tuhan itu loh saudara. Bahasa Indonesia sehari-hari terjemahan tujuannya ialah apa? Untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya sama Tuhan, pada Tuhan atau tidak, saudara. Pada saat kita mengalami ujian, apa yang tidak pernah kita mau, tapi kita harus melewatinya. Seperti Abraham, saat dia diuji untuk menyerahkan Ishak. Saya percaya ada pemberontakan dalam hati Abraham. Saya yakin dan percaya sebagai manusia, tidak ada orang yang mau masuk seperti Abraham. Tetapi di sini katakan tujuannya untuk membuktikan apakah kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan atau tidak, saudara. Ini tema Oktober, ini tema yang saya menganggap bahwa tema yang tidak mudah. Untuk kita bisa mempraktekannya, kita bisa melakukannya, kita mau sungguh-sungguh atau tidak. Kita akan semuanya itu akan diuji, saudara. Ada satu contoh ilustrasi video, bisa minta tolong videonya di setel. Ini video kejadian tanggal 11 Oktober di Sidoarjo. Ada badai puting beliung, ada yang ngerasakan nggak saudara? Atau ada yang jadi korban rumahnya hancur? Waktu itu saya sore itu saya lagi di gereja, juga hujan, tapi di Pondok Mutiara rasanya nggak kena ya, cuman hujan aja. Tidak ada yang pernah menyangka. Pikirnya hujan biasa, tapi ternyata saya kaget juga, saudara. Cukup deras dan disertai dengan angin puting beliung. Ada yang rumahnya kena gentengnya lepas semua. Di alun-alun itu sampai pohon itu roboh tengah-tengah itu. Jalan Raya Ahmad Yani itu kan. Rumah ini gentengnya pada jatuh semua.
6 kecamatan di Sidoarjo. Allah, hujan angin, badai, satu rumah hancur. Di Kahuripan itu juga ada beberapa rumah yang seperti ini. Saya dapat cerita dari tetangga Kahuripan. Ini di Puri Indah ini. Saya pulang, setelah dari sini saya pulang, ini pohon-pohon itu ya seperti itu. Pohon yang diameternya 1 meter, 2 meter. Cukup ya. Saudara, saya melihat, saya sampai gini, Tuhan kok bisa ya pohon itu segitu besarnya loh cabut. Saya kemarin nebang pohon di Buduran, ada 5 pohon saya tebang, saya panggil tukang potong. Potongnya pakai mesin, cepet saudara. Tapi akarnya enggak bisa. Akar segitu besar loh, diameternya sekian saudara. Sudah masuk ke dalam. Saya ngomong ini Pak, sampean jebol dulu, mboten sakit Pak. Dibunuh saja, dikasih solar. Saya pikir dengan kejadian ini, saya pada waktu lewat Puri Indah, saya pulang dari gereja, saya pulang. Pohon-pohon begitu besar itu bisa bukan tumbang saudara, tercabut saudara, jadi terangkat gitu loh karena ditarik angin kan. Di Kahuripan itu pohon yang besar loh saudara, itu bisa kayak terangkat gitu, akar-akarnya bisa keluar gitu. Nah, saya sempat gini, pada waktu semua pohon-pohon itu kan enggak semua pohon. Ada beberapa pohon yang tercabut. Saya melihat, kenapa ada pohon sebelahnya enggak apa-apa. Tapi pohon yang di satu ini tercabut, saudara. Kelihatannya besar, saudara. Tapi bisa tercabut, saudara. Tapi ada pohon yang kecil, saudara. Enggak apa-apa. Semuanya itu teruji, saudara. Nah, ujian iman itu seperti itu. Nah, saya bilang, Tuhan kenapa ya kok bisa pohon-pohon itu? Roh Kudus itu mengingatkan saya bahwa ini terakar dengan baik. Enggak apa-apa saudara. Ada pohon yang tertanam dengan baik, akarnya sempurna, masuk ke dalam dengan baik. Maka pada saat diuji oleh badai, maka enggak apa-apa saudara. Tapi ada satu pohon yang mungkin kelihatannya besar saudara. Tapi pada waktu diuji oleh badai, maka dia tercabut, saudara. Karena dia tidak terakar dengan baik. Dia tidak berakar, tidak tertanam dengan baik, saudara. Ya, mengapa sih Allah itu menguji kita? Kenapa, ayo saudara? Apakah Tuhan jahat? Seperti Ayub, orang berpikir Tuhan itu kok begitu jahat ya? Kenapa Allah menguji kita? Kenapa kita harus melalui yang namanya ujian iman, saudara? Yang pertama, tujuan ujian iman yang pertama. Ayat yang keempat bagian B. Supaya kamu menjadi sempurna. Ujian iman diizinkan Tuhan supaya kita menjadi sempurna, utuh. Sempurna itu ternyata terjemahan dikatakan kesempurnaan itu adalah supaya kita menjadi dewasa rohani, saudara. Gereja kita berusia 22 tahun. Saya sudah 23 tahun saya. Sebelum ada gereja sudah jadi PD, saya sudah bergabung 1 tahun. Apakah kita sudah jadi dewasa rohani? Apakah kita sudah melewati badai dalam hidup kita itu banyak badai? Apakah kita sudah yang namanya dewasa rohani, saudara? Nah, tujuan ujian iman itu supaya kita mendewasakan rohani kita, saudara. Kedewasaan rohani harus terjadi dalam kehidupan orang percaya.
ini kata-kata yang saya tulis, harus terjadi dalam kehidupan orang percaya. Saudara mengatakan, saudara saya nggak mau Tuhan, saya nggak mau lewati badai, saya nggak mau Tuhan melewati ujian iman. Ya saudara nggak akan pernah dewasa rohani. Amin. Saudara nggak akan pernah terjadi yang namanya dewasa rohani kalau saudara tidak melewati ujian iman itu. Selama kita tidak melewati ujian iman, maka kita tidak akan pernah menjadi dewasa. Saudara catat, tidak pernah jadi dewasa. Next. Nah, saat saudara bisa melewati namanya ujian iman, maka saudara akan menjadi dewasa rohani. Centang hijau, ceding. Tapi saat saudara tidak pernah melewati ujian iman, tidak mau melewati ujian iman, saudara akan terus jadi bayi rohani. Tanda silang, gambar yang sebelah sini. Terus jadi bayi rohani, gak mau makanan yang keras, Alkitab katakan. Gak mau, maunya apa? Seperti tulis ini, gak mau, aku mau berkat dan firman yang enak-enak aja. Aku gak mau pengajaran, aku gak mau sesuatu yang, enggak. Aku mau firman yang ketawa-ketawa aja, firman yang lucu-lucu aja. Aku mau makanan yang rohani. Tapi nanti ditegur sedikit atau firman, gondok, marah. Tapi yang namanya pendewasaan rohani itu sakit seperti tadi, seperti emas yang diuji, dibakar oleh api. Terus proses ini akan kita alami, saudara, selama kita menjadi mengikut Kristus. Ada banyak orang yang melihat mujizat, mereka berbondong-bondong ikut Yesus, mereka berbondong-bondong mengejar Yesus. Tapi saat mereka mengalami yang namanya pendewasaan rohani, mereka harus masuk yang namanya seperti Ayub. Saudara, yang namanya baptisan air itu kita lewati, kita ada. Tetapi ada yang namanya baptisan api, saudara. Membuktikan apakah kita percaya sama Tuhan atau tidak. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Saat mereka mau dimasukkan, mereka harus menyembah patung. Saat kita harus melewati penganiayaan karena kita anak Tuhan, karena kita menyembah Tuhan. Penganiayaan keluarga saya alami, saudara. Selama bertahun-tahun saya dikucilkan, saya dibuang karena saya mengikut Kristus. Saya dianggap memalukan nama keluarga. Saudara, namanya penganiayaan itu harus terjadi, saudara, dalam hidup kita. Tapi itu mendewasakan rohani kita, menguatkan, itu makanan rohani kita, saudara. Yang berikutnya, yang kedua. Jadi sebelum masuk poin yang kedua, saudara, saya percaya pada saat kita masuk dalam tujuan ini, saudara, kedewasaan rohani ini, kalau gereja kita sudah 22 tahun, kalau 22 tahun ini, kalau orang manusia bilang ini manusia yang sudah dewasa. Ya, saya percaya pada waktu kita sudah yang namanya dewasa, maka kita harus yang namanya ada tanggung jawab, betul ya. Pada saat kita dewasa, maka kita diberikan tanggung jawab, kita harus siap menerima apa yang lebih besar dalam kehidupan kita. Ada satu lagu pujian lama ya, gini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Apa?
keputusanku, ku tak ingkar. Ya saudara. Jadi itu keputusan mengikut Yesus ini, itu keputusan kita pribadi sebagai orang yang dewasa rohani. Apakah kita tetap mengikut Yesus? Apakah kita tetap berdoa saat tidak ada jawaban? Apakah kita tetap setia datang ibadah saat kita mengalami yang namanya pencobaan? Saat kita mengalami yang semuanya itu saudara, mengalami semua terjadi dalam hal saudara. Apakah kita tetap percaya sama Tuhan atau enggak saudara? Kemudian yang kedua, tujuan ujian iman itu memperdalam akar rohani kita. Jadi, ayo saudara, seperti pohon yang tercabut tadi saudara. Itu membuktikan kelihatannya besar, kelihatannya tinggi, tapi dia tidak berakar dengan baik. Tujuan kita mengalami proses, kita mengalami sesuatu aniaya, mengalami namanya penderitaan, pencobaan dalam hidup kita, pirasmos dalam hidup kita. Itu supaya akar rohani kita ini, rohani kita itu semakin dalam sama Tuhan. Kita semakin mengenal Tuhan, semakin haus seperti akar. Kalau dia itu mencari air saudara, maka dia akan terus masuk ke dalam tanah sampai dia akan menemukan air. Ada pohon-pohon yang kelihatannya besar tapi akarnya kecil karena dia tidak mau masuk ke dalam. Kelihatannya rohani, tetapi ternyata saat badai hilang saudara, meninggalkan iman, menyangkal Yesus. Karena pekerjaan, karena cinta, meninggalkan Yesus. Tetapi pada saat akar rohani kita dibentuk semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, mengenal Yesus semakin dalam. Saudara, ini tujuan ujian iman. Mau mengalaminya saudara? 22 tahun loh saudara gereja kita. Saya bersyukur ada banyak teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini yang sudah dewasa rohani benar. Sudah teruji saudara. Dan saya percaya, saya berdoa, kita semua pagi hari ini, lantai 1 yang juga lantai bawah, kita semuanya menjadi dewasa rohani, menjadi semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Amin saudara. Nah, yang terakhir saudara, setelah kita melewati yang namanya ujian, nah ini kan pasti ada reward saudara. Yang namanya ujian itu semuanya ada reward untuk kita bisa naik kelas, kita dapat hadiah dari orang tua. Kalau anak-anak kan naik kelas, mereka dapat hadiah, dibelikan sepeda, dibelikan tas baru, dibelikan sesuatu yang baru. Ada reward, penghargaan. Tuhan pun juga memberikan penghargaan. Upah atau berkat melewati ujian iman. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima apa? Mahkota kehidupan. Siapa yang mau mahkota kehidupan? Lambaikan tanganmu. Semuanya mau mahkota kehidupan? Yang di bawah mau mahkota kehidupan? Halo? Lambaikan tanganmu meskipun saya nggak kelihatan saudara. Saudara kelihatan saya. Saudara, orang yang bertahan dalam pencobaan sebab dia sudah tahan uji. Hari ini saya percaya segalanya nggak mudah, saudara. Segalanya akan menjadi sulit, saudara. Sukar. Pencobaan itu akan datang sewaktu-waktu seperti pencuri. Iblis itu datang seperti pencuri, membunuh dan membinasakan.
Tetapi saat kita bisa berjaga-jaga, kalau kita bisa berjaga-jaga dan berdoa setiap saat, dan kita tetap setia, tetap berakar, tetap mencari kebenaran firman Tuhan, gali terus kebenaran firman Tuhan. Mari kita saat ini cari kebenaran Tuhan, cari akan firman Tuhan, belajar terus, setia sama Tuhan. Ada banyak orang menganggap, Pak, nanti saya datang sama Tuhan, saya setia sama Tuhan kalau masalahku sudah selesai. Salah, saudara. Justru pada saat kita dalam badai, dalam percobaan, dalam ujian ini, kita terus menggali kebenaran. Terus kita seperti akar itu terus menggali, mencari air kehidupan. Mencari air sumbernya. Kita cari sumbernya, jangan cari berkatnya, cari Yesusnya. Cari Tuhan, maka engkau akan menemukan kehidupan. Amin, saudara. Maka saat kita melewati semua ujian iman, sudah tahan uji, maka kita akan menerima mahkota kehidupan, saudara. Ini loh tujuannya, ini saudara. Tujuannya saat kita menjadi dewasa rohani, kita jadi mempelai Kristus, saudara. Calon mempelainya Kristus. Maka kita akan janji Tuhan, saudara. Nah, kalau mahkota kehidupan itu berbicara tentang hidup yang kekal, saudara. Keselamatan. Kita terima mahkota sama Tuhan. Bangga enggak, saudara? Tuhan itu akan memberikan mahkota. Bangga. Oh, ini anakku. Oh, ini loh anakku yang aku kasihi. Nih, tak kasih mahkota. Saat kita nanti di surga, dikasih mahkota sama Tuhan. Karena kamu taat dan setia, kamu dewasa rohani. Ini loh mahkotanya. Tuhan yang kasih sendiri. Saudara bangga enggak, saudara? Tapi pada waktu, saudara, kalau nanti di kehidupan berikutnya, saudara, mahkota dikasih, saudara. Apalagi di bumi ini, saudara. Apa yang enggak dikasih Tuhan? Apa yang enggak dijanjikan? Semua yang dijanjikan itu dilimpahkan. Amin, saudara. Saya ngalami, saudara, sungguh-sungguh kita semuanya pasti punya pengalaman yang berbeda-beda dengan Tuhan. Diluputkan dari maut, diluputkan dari sakit, diluputkan dari maut, diluputkan dari celaka. Dan kita terima mahkota kehidupan itu, saudara. Mari, saudara. Pagi hari ini, sekalipun saat ini saya nggak tahu, kita semua berbeda. Mahkota ataupun ujian yang saat ini atau kau saudara sudah bisa melewati, atau saudara masih dalam proses, atau yang akan melewati. Saudara, ayo kita percaya bahwa ujian iman itu mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita orang percaya. Kesimpulannya pagi hari ini, apapun juga yang kita alami, apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, ayo tetap kuat, tetap dalam komunitas, saling menguatkan, saling mendoakan. Sekalipun saat ini segalanya akan menjadi tidak mudah, saudara. Tidak menentu keadaan, tetapi pada waktu kita semuanya tetap dalam kumpulan, tetap dalam komunitas, di dalam gereja. Selama 22 tahun gereja ini ada, Ibu Gembala mengembalakan kita, berusaha memberikan support, memberikan kita kesempatan untuk kita terus bertumbuh, terus melayani, sampai saatnya kita dipanggil pulang. Sampai saatnya kita kembali ke pangkuan Bapa di surga. Kita nggak pernah tahu apa yang akan kita alami. Tetapi ayo saudara, saat engkau dalam pertandingan, kehidupan ini seperti pertandingan. Saudara harus berlari. Saudara sedang di mana? Prosesmu sedang di mana? Saudara sedang masih di garis start? Atau di tengah-tengah pertandingan? Atau saudara sudah hampir finish, saudara? Kita enggak pernah tahu, saudara. Kalau saudara sudah hampir finish, tiba-tiba saudara enggak kuat. Tuhan enggak kuat, sudah wis Tuhan. Sudah, aku enggak percaya lagi sama Tuhan.
Padahal sudah tinggal 1-2 langkah loh saudara. Atau saudara mungkin lagi kekuatan itu akan Tuhan berikan selama kita mau mengiringi Yesus. Ayo saudara, pagi hari ini apapun juga yang kita alami saudara. Entah itu sakit yang gak kunjung sembuh, entah itu proses dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam ekonomi kita. Entah itu dalam keadaan keluarga kita yang rasanya iki kok aduh, oh no, rasanya nggak selesai-selesai ya pencobaan ini ya. Nanti belum satu selesai, datang persoalan yang baru. Satu belum selesai, yang kedua belum selesai, datang persoalan yang ketiga. Seperti Ayub saudara. Pertama, dikabari anaknya meninggal. Semua anak-anaknya meninggal. Yang kedua, belum selesai anaknya meninggal, hartanya habis. Terbakar semua hartanya, semua domba-dombanya habis. Kemudian belum selesai, tubuhnya kena penyakit. Saudara. Sampai istrinya ngomong, kutuki wes Tuhan itu, kutuki Tuhan, kutuki Tuhanmu. Pada saat saudara mengalami yang namanya proses, mungkin keluargamu menjauhi engkau. Mungkin keluargamu mengatakan, loh mana Yesusmu, mana Tuhanmu yang mau menolong engkau. Mungkin ada tawaran-tawaran yang membuat engkau harus meninggalkan Tuhan saat ujian iman ini. Tapi hari ini saudara, saya mau katakan, saat engkau melalui proses ini, ayo saudara, kenali Tuhan, lebih dalam lagi mengenal Tuhan saudara. Maka saudara, setelah saudara melewati semuanya ini, saudara akan terima mahkota kehidupan. Amin saudara. Muliaan itu, kemuliaan yang Tuhan janjikan itu akan terjadi dalam kehidupan kita saudara. Haleluya. Kita naikkan satu pujian saudara. Saya mengundang pemusik, pemuji. Kita nggak pernah tahu saudara, badai yang kita alami kapan selesainya saudara. Mungkin badai itu memporak-pandakan segalanya. Atau mungkin kita belum mengalami hari ini. Kita masih dalam keadaan yang baik-baik, keluarga kita baik-baik, kerjaan kita baik-baik. Tapi kalau Tuhan satu saat mengizinkan, paling tidak saudara, saya percaya Roh Kudus akan mengingatkan kita bahwa proses itu mendewasakan rohani kita dan memperdalam pengenalan kita sama Tuhan. Kita semakin kenal Tuhan kita itu siapa. Kita naikkan satu pujian saudara. Terkadang kita mengesan, tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan
apapun juga yang kita alami, tak ada rasanya gak ada jalan terbuka. Terimalah pujian kami. tak ada lagi Waktu terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti. Bangkit berdiri saudara. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saat kita mengalami semuanya ini, saat kita melalui ujian iman, apakah kita mau tetap percaya sama Tuhan atau tidak? Cuman itu. Saat selama kita mengambil keputusan, kita tetap percaya sama Tuhan, maka Tuhan akan bertindak. Percaya itu. Tapi saat kita mulai meragukan kemampuan Tuhan, saat kita mulai meragukan mujizat Tuhan itu ada atau tidak, maka saudara tidak akan pernah mengalaminya. Kuncinya cuma percaya. Saat engkau sakit saat ini, yang rasanya tidak ada dokter yang bisa mengobati, tidak ada kemampuan untuk engkau berobat. Saat engkau percaya, saat engkau percaya, saat engkau percaya, maka mujizat itu nyata. Mujizat itu ada. Yesus, saya sungguh-sungguh melihat pada saat ujian itu terjadi, maka itu akan mendewasakan rohani kita, akan membuat kita semakin mengenal Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya la bayara shikini amu, honjekina rabasane, kirabasyata karamasane. Pagi hari ini saya mau saudara yang mengalami ujian iman hari ini, atau saudara yang mengalami proses dalam hidupmu, engkau yang mau tetap dewasa rohanimu dan engkau tetap mau lebih kenal Tuhan, mari angkat tanganmu dan mulai engkau berkata-kata sama Tuhan. Engkau pun katakan, Tuhan, aku tetap mau percaya kepadamu, aku mau tetap melihat sampai mujizat itu menjadi nyata, sampai pertolonganmu itu tiba dalam hidup kami. Yang di lantai bawah, angkat tanganmu dan mulai katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan,
Kiala rabala rabaya rabashata kala rabala 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 rabasande. Kiala rabaya rabata kata karabala rabala 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 rabasande. Kiala rabala rabaya rabala rabaya rabala rabasande. Glory, glory. Kiala rabaya rabashata karabala rabasande. Kiala rabala 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 rabashata karabala rabala rabasande. Mungkin engkau katakan, Tuhan, aku gak kuat lagi Tuhan. Aku tidak mampu lagi Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bersama-sama bagi engkau yang merasa tidak mampu, engkau yang membutuhkan Tuhan dalam hidupmu. Kiala rabala rabasyata karamasani. Tuhan, engkau melihat tangan yang terangkat. Mereka yang mau lebih mempercayai Tuhan, mereka yang mau lebih mengenal engkau Tuhan. Tuhan, kiarabala rabasyata karabala rabasani. Engkau kuatkan, engkau kuatkan, engkau teguhkan Roh Kudus. Kiala rabala rabasyata karabala rabasani. Firman Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan tawar hati. Percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Kiala rabata karabasyata kala ramasani. Selama matahari bersinar, maka janji Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Kiala rabata karabala rabasyata karabala rabasande. Selama kami bernafas Tuhan, kami percaya Tuhan, mujizat tetap ada. Kiala rabata karabala rabasyata karabala rabala rabasande. Kiala rabala rabala rabasyata karabala rabala rabala rabasande. Haleluya. Haleluya. Shala rabala 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 rabasande. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama kau besertaku, ku melihat bahwa mujizat setiap hari. Selama ku menyembahmu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Amin, amin. Selama kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sudah berikan mujizat-Mu setiap hari bagi kami. Jesus Christ. Thank you. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih atas firman-Mu. Tuhan Yesus sampaikan dengan benar oleh Bapak Pendeta Aryadi Santoso. Engkau memberkati hamba-Mu ini, pakai dia lebih di dalam Engkau Yesus. Berkati keluarganya, berkati usahanya, apapun yang dia usahakan menjadi berhasil dan beruntung. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih kalau Engkau sudah memberikan iman yang kuat bagi kami untuk kami dapat masuk dalam ujian-Mu dan kami lulus, dan kami mau naik tingkat lebih lagi iman kami di dalam Engkau Yesus Kristus, dan kami percaya pada Engkau Yesus. Mujizat-Mu terjadi. Segala sakit penyakit kami sudah Engkau sembuhkan dengan bilur-bilur-Mu. Segala masalah ekonomi kami sudah Engkau selesaikan, Kau bereskan, dan Kau angkat kami Tuhan
Kau jadikan kami pemenang, bahkan lebih dari pemenang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua berkat-Mu bagi kami. Sehingga kami tidak kekurangan sesuatu apapun di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami hanya sadar pada Engkau Yesus. Kami ngadol Engkau Yesus. Tolong kami Tuhan. Ya Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Kau pedulikan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh jemaat gereja Allah baik Mahanaim ke dalam tangan-Mu. Kau jamah. Kau mengurapi dengan minyak-Mu yang baru. Dan Kau menjadikan kami kuat di dalam Kau Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan kami sudah terima segala berkat-Mu Tuhan yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari angkat kedua tangan, tekadkan kepala, pandang Yesus. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah, terimalah, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, mari katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.